Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil warahmatullahi alamin wa bihi nasta'in wa wabarakatuh. ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah ya. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita ini ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya buat kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Fiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, waktu itu kita sampai kepada bab najis. Ya, kita akan menjelaskan apa saja benda-benda najis itu. Oke, namun sebelumnya, yuk dicatat bareng-bareng biar ingat. Oke, dicatat bareng-bareng. Saya tuliskan di sini. Pembagian air. Yuk, catat bareng-bareng. Pembagian air. Kenapa sih kok air dibahas? Karena air adalah media kita untuk bersuci. Oke? Kalau kita mau ke Indonesia, ya dari Kuwait, kita biasanya pakai apa? Ya, medianya, media alat transportasinya, pakai pesawat. Nah, kalau untuk bersuci, media bersucinya salah satunya adalah dengan air, dengan menggunakan air. Oleh karena itu, para ulama kita ya menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka tentang air. Oke, nah air sendiri dibagi menjadi tiga, yuk atau empat boleh. Yuk, pembagian air ditulis ya, biar ingat ya. Yang pertama adalah tohir, tohir, mutohir. Oke, tohir, mutohir. Oke, apa itu tohir mutohir? Mudah-mudahan adik masih ingat, yaitu air yang suci, air yaitu ditulis ya adik-adik ya, yaitu air yang suci statusnya. Oke, kalau suci itu berarti lawan kata dari najis ya. Ustazah waktu itu sudah sampaikan suci lawan katanya adalah najis. Air yang suci berarti tidak najis. Oke, airnya suci dan mensucikan. Mensucikan itu apa? Mensucikan yaitu bisa kita pakai untuk bersuci. Oke? Maksudnya bagaimana? Bisa kita pakai untuk berwudu, ya. Ditulis ya. Bisa kita pakai untuk berwudu, ya, seperti berwudu atau cebok dulu bisa untuk cebok ya, istinja kita bilangnya istinja, kemudian berwudu, oke. Mandi wajib. Mandi wajib ini salah satunya kalau para wanita, para adik-adik yang sudah haid, selesai dari haid, wajib mandi. Nah, ini dibilangnya mandi wajib atau istilahnya mandi besar, ya. Ini harus pakai airnya, harus pakai air yang suci dan mensucikan. Tohir, mutoh, mutohir. Bisa difahami dari sini? Ditulis dulu ya, pembagian air, tohir, mutohir yaitu air Mas Rafa, air suci dan mensucikan. Maksudnya yang suci berarti tidak najis dan mensucikan yaitu bisa dipakai untuk bersuci seperti beristinja. Istinja itu apa? Yaitu seperti cebok. Berwudu, kita mau sholat, setiap kali mau sholat kita wudu terlebih dahulu. Nah, wudu sahnya harus memakai air yang suci dan mensucikan.
Begitu pula dengan mandi wajib atau mandi besar. Begitu pula seperti apa? Menghilangkan najis. Paham ya? Jadi, kalau kita cebok juga harus pakai air yang suci mensucikan. Kalau kita berwudu harus pakai air yang suci mensucikan. Kalau kita mandi wajib atau mandi besar, kita harus pakai air suci dan mensucikan. Kalau kita mau menghilangkan najis dari tubuh kita atau dari pakaian kita harus pakai air yang suci dan mensucikan. Bisa difahami ya? Nah, air yang suci dan mensucikan itu dinamakan tohir, mutohir, tohir, mutohir, atau istilah lain air tohur, tohur atau tohur boleh. Tohur berarti suci dan mensucikan. Oke ya? Nah, air yang suci mensucikan itu adalah air mutlak, yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu air yang masih murni, belum tercampur dengan apapun. Oke, air yang masih murni. Apa saja air mutlak itu? Kaidahnya. Tulis kaidahnya. Apa saja yang atau air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Kaidahnya itu. Oke ya? Kaidahnya air mutlak itu apa? Segala air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi itu statusnya suci dan mensucikan. Oke? Seperti apa air yang turun dari langit? Seperti air hujan. Seperti apa air yang keluar dari bumi? Air sungai, air sumur, ya, air laut, mata air, ya, itu statusnya suci dan mensucikan. Kita bisa pakai untuk berwudu, kita bisa pakai untuk cebok, kita bisa pakai untuk mandi wajib, ya, bisa difahami insya Allah. Kemudian yang kedua, tohir, mutohir, makruh. Ingat, adik-adik, pelan-pelan adik. Tohir, mutohir, mutohir, makruh. Ini sebenarnya sama seperti nomor satu, ya. Bisa dipakai untuk apa namanya mandi wajib, bisa dipakai untuk berwudu. Cuma hukumnya makruh, lebih baik nggak dipakai. Tapi kalau nggak ada ya dipakai aja nggak apa-apa. Oke ya. Nah ini ada yang maksudnya ada yang dimasukkan ke nomor satu. Jadi nggak ditulis di dalam buku-buku. Bisa jadi ini nggak ditulis. Jadi pembagian air hanya tiga saja. Tapi ada yang menuliskan pembagian air ada empat. Ya, yang nomor dua suci mensucikan, tapi makruh hukumnya. Oke, waktu itu Ustazah sudah sampaikan, kok dihukumi makruh? Karena airnya itu sangat panas, ya, panas karena kena matahari. Oke, sinar matahari di negara yang sangat panas seperti negara Kuwait kalau pas musim panas, kemudian airnya diletakkan di bejana. Bejana itu tempat yang bukan terbuat dari emas dan perak. Ya, seperti terbuat dari aluminium, terbuat dari besi, oke ya, yang jelas tidak terbuat dari emas dan perak, ya. Kemudian air tersebut dipakai untuk badan kita. Nah, itu dihukumi makruh. Kalau dipakai untuk digunakan untuk mencuci baju, nggak masalah, nggak makruh. Oke ya? Dipakai untuk badan kita karena dari segi kesehatan itu bisa membahayakan badan kita, wallahu alam. Oke ya. Tapi kalau di Indonesia nggak negara panas, ya nggak ada air ini. Oke ya. Nah, air ini contohnya adalah air musyammas. Air musyammas. Ya, air musyammas ya tadi yang sudah Ustazah sebutkan, airnya panas yang terkena sinar matahari yang sangat panas di negara panas dan diletakkan di wadah yang bukan terbuat dari emas dan perak, kemudian dipakai oleh badan manusia. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu airnya tohir, ghoir. Ingat ini bedanya dengan air yang pertama, ya. Kalau yang pertama tohir mutohir, oke, tohir mutohir. Yang ketiga tohir ghoir. Ingat ada ghoirnya, ghoir mutohir. Dicatat ya, dicatat. Nanti terakhir Ustazah tebakin ya. Tohir, ghoir, mutohir. Airnya yaitu apa? Air suci, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tohir, ghair mutohir, yaitu air yang suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci.
Nah, contohnya apa? Ini ada dibagi menjadi tiga. Oke? Ya, pembagian yang tiga ini, nomor tiga ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu air mutaghayyir. Ya, air mutaghayyir. Mm-mm. Nanti adik ya. Oke. Air mutaghayyir, air yang sudah berubah. Yang tadinya kan air mutlak, yang tohir mutohir kan air mutlak. Airnya ini kita tadah air hujan, kemudian kita masak misalnya, kemudian kita kasih teh atau kita kasih bubuk susu, kopi. Nah, jadinya air mutaghayyir. Bisa difahami ya? Contohnya seperti apa? Kita tulis contoh air susu. Oke, air, madu, air, sirup, dan lain sebagainya. Oke, maka hukumnya suci, hukumnya suci. Berarti boleh kita minum karena bukan najis. Oke, maka hukumnya suci, tetapi tidak bisa kita pakai ya, tidak bisa tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Dalam arti tidak bisa kita pakai untuk berwudu. Sini adik saya. Sini adik. Tidak bisa kita pakai untuk berwudu. Tidak bisa kita pakai untuk Beng, tolong dulu, Beng. Sini, sini. Tidak bisa kita pakai untuk bersuci, dalam arti nggak bisa kita pakai untuk berwudu, tidak bisa kita pakai untuk mandi wajib, tidak bisa kita pakai untuk cebok. Nanti enggak, hukumnya tetap suci, berarti bisa kita minum. Tetapi tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Jelas ya? Kalau Ustazah bilang tidak bisa dipakai untuk bersuci, berarti tidak bisa dipakai berwudu, mandi wajib, cebok, dan menghilangkan najis. Kemudian air yang kedua, kan dibagi dua tuh. Suci tetapi tidak bisa mensucikan, ya. Yang kedua air mustakmal. Oke, air mustakmal. Waktu itu Ustazah sudah sampaikan ya, air mustakmal itu ya kita tadah ya kan, kita sayang dengan air terus kita tadah. Waktu Ustazah misalnya mandi wajib ya, mandi wajib sudah selesai haid misalnya, sudah selesai mens, kemudian Ustazah mandi wajib nih. Sayang airnya kalau terbuang, Ustazah tadah di ember misalnya. Nah, bekas tadi apa namanya tadi kan guyur tuh, Ustazah guyur air tuh. Nah, bekasnya itu Ustazah tadah di ember. Nah, embernya kan ada air tadi, air bekas mandi wajib Ustazah tadi. Atau bekas wudhu, ya bekas wudhu Ustazah tadah. Nah, air bekas itu dinamakan air mustakmal. Oke ya, air mustakmal. Nah, air mustakmal ini sedikit ini airnya, ya kan bekas tadi kan sedikit tadi. Nah, itu statusnya suci. Airnya masih suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Oke, tidak bisa Ustazah pakai untuk mandi wajib lagi, atau tidak bisa Ustazah pakai untuk apa namanya cebok, nggak bisa. Oke ya, tetapi kalau misalnya mau dipakai untuk cuci baju, oke, selama bajunya tidak najis, boleh. Dipakai untuk ngepel lantai, lantainya nggak ada najisnya, boleh. Oke ya, karena hukumnya suci. Bisa difahami insya Allah ya. Kemudian yang ke pembagian air yang ke terakhir yaitu apa namanya? Air najis. Air najis. Air najis atau mutanajis. Mutanajis. Oke ya. Air mutanajis. Kenapa nggak bisa nih? Bentar, maaf. Oke. Ditulis ya. Air mutanajis. Air najis atau mutanajis. Dibagi dua. Oke. Dibagi dua. Dibagi dua. Yang pertama air sedikit. Nah, yang kedua air banyak. Air sedikit itu dibilangnya maun kolil. Ditulis ya, maun kolil. Bahasa Arabnya maun, maun kolil. Oke.
Kalau air banyak, ma'un kathir. Ma'un kathir. Nah, batasan air sedikit apa? Yuk, masuk yang air sedikit. Batasan air sedikit itu berapa? Ya, berapa batasan air sedikit itu? Dikatakan air sedikit apabila kurang dari 2 kullah. Oke, 2 kullah ditulis. Dikatakan air sedikit apabila kurang dari 2 kullah. Oke ya, nah 2 kullah itu sekitar ya kurang lebih 216 liter. Nah, oke ya. Nah, dikatakan air banyak apabila mencapai 2 kullah atau lebih. Oke ya. Dikatakan air sedikit apabila kurang dari 2 kullah. Dikatakan air banyak apabila mencapai 2 kullah atau lebih. Bisa difahami? Nah, maksudnya bagaimana ini? Air sedikit apabila kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan benda najis yang nanti kita bahas bersama benda najis dan sudah kita sebutkan beberapa benda najis pada pertemuan yang lalu dan akan kita teruskan. Nah, apabila kemasukan benda najis ya di air yang kurang dari 2 kullah itu, maka hukum airnya nah najis. Maka hukum airnya menjadi hukum airnya menjadi mutanajis. Mutanajis atau najis. Oke, mutanajis itu yang tadinya sebenarnya suci tuh. Airnya sebenarnya suci. Kemudian kemasukan najis, akhirnya menjadi mutanajis. Oke. Kemudian air banyak apabila mencapai 2 kullah atau lebih, kemudian kemasukan benda najis. Maka dilihat dulu, dilihat. Jangan langsung bilang najis, enggak. Karena ini airnya banyak, airnya mencapai 2 kullah, kemudian kemasukan benda najis, maka dilihat. Maka dilihat. Apabila airnya, tidak berubah warnanya, salah satu dari 3 sifat ini, apabila airnya tidak berubah, baik warna, bau dan rasanya. Kalau salah satu dari 3 sifat ini nggak ada yang berubah, oke, maka dihukumi suci, suci dan mensucikan. Oke, jadi tetap bisa dipakai untuk berwudu. Kalau tidak berubah airnya ketika kemasukan benda najis. Bisa difahami ya? Tetapi apabila apabila oke airnya berubah, warnanya berubah atau baunya jadi berubah atau rasanya jadi berubah, maka dihukumi air mutanajis. Bisa difahami insya Allah ya. Kalau di air najis berarti ya sudah nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci dan lagi nggak suci, nggak boleh kita masak kemudian kita minum, nggak boleh. Airnya sudah najis. Bisa difahami insya Allah? Oke. Nah, tapi kan 216 liter kan sebenarnya banyak juga tuh. Kalau cuma satu botol air yang Ustazah pegang ini kan sedikit, kemasukan najis, udah langsung buang nggak apa-apa. Tapi kalau 200 liter tuh banyak tuh kemasukan najis, ya kan? Kemudian apa namanya berubah warnanya, sayang kalau dibuang. Maka solusinya boleh kita tambahin air lagi sampai warnanya kembali ya seperti warna air kayak gitu. Ya, bisa difahami ya? Baik. Baik, sekarang coba Abang Fatih, coba sebutkan pembagian air yang 4 ini. Yuk, nomor 1, Pembagian 4 tadi. tohir, mutoh, mutohir, mutohir. Yuk bilang tohir, mutoh, mutohir. Pinter. Artinya apa? Air suci. Hmm. Abang, abang, abang Fatih paham kan? Yang maksudnya mensucikan, bisa mensucikan bagaimana? Bisa kita pakai untuk berwu, berwudu. Oke, bisa kita pakai untuk mandi wajib. Bisa kita pakai untuk cebok. Oke ya, ingat ya, cebok kita nggak boleh pakai selain kalau nggak air tohir mutohir.
nggak boleh kita pakai air najis, juga nggak boleh kita pakai air tohir ghair mutohir. Ya, baik. Oke, nomor dua, tohir mutohir makruh. Yuk dibilang tohir, Ini yang tohir mutohir makruh ini tohir gimana? Maksudnya kita kan di makruh. Kuwait itu. Ya, Panasnya minta ampun. Jadi harus kita tampung dulu biar dingin gitu. ya, oke ya. Bisa difahami insya Allah ya. Enggak. Bang Fatih. Kemudian yang ketiga yaitu tohir. Yuk dibaca tohir, ghair mutohir. Ghair, apa arti ghair tadi? Arti ghair itu tidak. Dia suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Oke Coba ya? Dia suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. yang makruh itu tadi. Enggak, yang makruh yang nomor dua, maaf. Ini memang nggak bisa dipakai bersuci. Kalau yang makruh tadi, yang panas tadi, makruh itu masih bisa dipakai bersuci. Oke ya. Adapun yang ketiga, dia tidak bisa dipakai bersuci. Dia tetap statusnya suci, bisa kita pakai minum. Oke ya, tetapi tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Ya, ada dua pembagian ini, yaitu air mutaghayyir. Namanya mutaghayyir berarti sudah berubah, airnya sudah berubah menjadi air yang lain. Sudah bukan kita bilang air murni lagi, bukan. Itu statusnya suci, kita bisa meminumnya, ya. Kalau mau dimasak, ahlan, ya kan. Kalau enggak, yang terserah. Pokoknya itu suci, bukan najis, tetapi tidak bisa kita pakai untuk bersuci, tidak bisa kita pakai untuk berwudu, cebok, dan lain sebagainya. Dan pembagian yang kedua yaitu air mustakmal tadi, ya, air mustakmal, air bekas mandi wajib atau air bekas air bekas berwudu. Oke, dia airnya sedikit, ya, dia statusnya suci, masih boleh kita pakai untuk apa namanya, cuci baju. Kan cuci baju kan bukan bersuci. Cuci baju kan untuk ngilangin kotoran doang, ya enggak? Tidak. Tapi bukan untuk bersuci. Bersuci di sini alias berwudu. Kemudian cebok itu bersuci. Oke, ya. Ketika Ustazah bilang bersuci berarti bisa kita pakai untuk Oh, wudu, bisa kita pakai untuk mandi wajib, ya, bisa kita untuk menghilangkan najis. Kemudian bisa kita pakai untuk apa, cebok, ya. Itu namanya bersuci, ya. Kalau untuk cuci baju aja itu nggak bersuci, kecuali kalau ada najisnya, maka perlu disucikan. Disucikannya dengan apa? Dengan air yang suci dan mensucikan. Oke ya. Tapi kalau nggak ada najisnya, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa pakai air mustakmal kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu air najis atau mutanajis dibagi lagi menjadi dua. Ada ma'un kolil, air yang sedikit. Ada juga ma'un kathir, air yang banyak. Kemudian perlu diketahui batasannya. Untuk dikatakan air sedikit bagaimana? Apabila kurang dari dua kullah. Dua kullah itu sekitar berapa? Kurang lebih 216 liter. Oke, kemudian air banyak apabila mencapai dua kulah atau lebih. Oke ya, nah konsekuensinya bagaimana kalau air najis itu? Kalau airnya sedikit, kalau kemasukan najis, maka hukumnya langsung najis. Ya, mau dia berubah warnanya atau tidak, selama airnya itu kurang dari dua kulah, maka airnya najis. Oke, berarti nggak bisa dipakai untuk bersuci. Oke, karena airnya najis. Nggak juga bisa kita masak, kita minum, nggak juga. Oke, airnya najis. Oke. Kemudian air banyak, ya, dia lebih dari dua, dia mencapai dua kula atau lebih. Oke, apabila kemasukan najis, kemasukan benda najis, maka kita perlu lihat dulu airnya berubah atau tidak. Kalau berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka airnya menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka airnya, ya, tidak najis. Kalau tidak berubah maka tidak najis. Mudah-mudahan bisa difahami untuk pembagian air. Kemudian masuk ke hadas, ya. Langsung ditulis lagi yuk, pembagian hadas. Tadi pembagian air, pembagian hadas. Tulis dulu bersuci. Ya, toharoh, tulis dulu arti toharoh. Oke. Toharoh adalah, oke, pekerjaan atau aktivitas nih, maaf nih,
apa namanya? Ambil dari sini. Toharoh, toharoh, ya. Secara gampangnya itu ketika adik-adik mendengar istilah toharoh, berarti itu bersuci. Ketika adik mendengar istilah toharoh, berarti artinya apa? Bersuci. Bersuci di sini toharoh artinya apa? Melakukan sesuatu. Namanya bersuci berarti melakukan sesuatu. Bisa ditulis. Bersuci adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang dengannya sholat menjadi boleh. Yuk, melakukan perbuatan, sesuatu perbuatan, ya, doing something, jika dengannya, yang dengannya, dengan melakukan tersebut, sholat itu menjadi boleh. Ya, kalau belum bersuci, maka kita tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya, badan kita membawa najis, ya. Kita habis pipis, tapi belum cebok dan belum berwudu. Kemudian kita sholat, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena kita belum bersuci, belum cebok dan belum berwudu. Oke? Atau maaf, anak laki-laki ya mendapati air mani misalnya keluar air mani, langsung sholat ya. Padahal kalau keluar air mani wajib mandi. Ya, dia belum mandi wajib, langsung sholat, maka sholatnya tidak sah ya. Jadi kayak gitu. Itu arti bersuci. Bersuci adalah melakukan sesuatu yang dengannya, oke, dibolehkan sholat atau ibadah semisalnya atau ibadah yang semisalnya yang dihukumi harus dalam keadaan bersuci. Yuk kita tulis di sini. Tulis yang tadi setelah pembagian air, kemudian arti toharoh. Ya, melakukan sesuatu pekerjaan bisa ditulis yang dengannya dibolehkan, sholat atau ibadah yang semisalnya. Ibadah yang semisalnya. Semisalnya maksudnya apa? Yang sama-sama dalam arti yang sama-sama harus, yang sama-sama syaratnya harus bersuci terlebih dahulu. Seperti apa sih yang sama seperti sholat harus bersuci terlebih dahulu? Seperti tawaf. Oke? Adik-adik kalau melakukan umroh atau haji, itu rukun itu harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Itu namanya rukun. Ya, nggak sah kalau nggak dikerjakan, nggak sah. Harus dikerjakan. Mau nggak mau harus dikerjakan. Itu namanya rukun. Ya, salah satu rukun dari umroh ataupun haji itu tawaf. Tawaf berkeliling Ka'bah selama berapa banyak? Berapa kali? 7 kali. Nah, tawaf itu syaratnya, oke? Syaratnya harus dalam keadaan bersuci. Harus dalam keadaan suci dari hadas ataupun najis. Berarti kalau kita tawaf, kita dalam keadaan berhadas. Hadas itu seperti apa? Hadas kecil seperti kentut, maka tawaf kita tidak sah. Oke? Atau kita dalam keadaan haid, mens, ya, kalau perempuan, maka tawaf kita tidak sah. Ya. Jadi bagaimana kalau keadaan kita kentut? Terus padahal kita tawaf berhenti dulu. Kita sudah pada putaran berapa nih? Putaran 1 kah atau putaran 2 kah? Tadi kan 7 kali putaran untuk tawaf itu. Kalau baru 2 kali putaran, kemudian kita kentut, kita berhenti, kita wudhu, kemudian kita lanjutkan ke putaran yang ketiga. Nah, kalau mens bagaimana? Mau nggak mau harus menunggu sampai darah haidnya berhenti dan harus mandi wajib. Kalau nggak mandi wajib, darah berhenti nih, tapi aku nggak mau mandi wajib, aku langsung tawaf, tidak sah tawafnya. Percuma. Oke ya? Jadi syaratnya tawaf itu seperti sholat. Syaratnya harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga harus suci dari yang namanya najis. Raise hand, mudah-mudahan bisa difahami adik-adik. Baik. Kemudian, udah ya, melakukan sesuatu pekerjaan yang dengannya dibolehkan sholat atau ibadah yang semisalnya. Sama seperti
apalagi memegang mushaf. Tahu mushaf kan Al-Quran, ya itu mushaf. Ya, itu syaratnya harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ingat bukan membacanya ya, membaca beda lagi. Kalau ini untuk menyentuh mushafnya atau memegang mushafnya, bukan membaca Al-Qur'annya, bukan. Ada beda lagi. Nah, kalau menyentuh memegang mushaf, itu syaratnya harus adik-adik harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan sudah berwudu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar harus dalam keadaan sudah mandi wajib. Oke ya, itu namanya mushaf. Nah, adik-adik perlu tahu juga nih, apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu yang pertama kalau Al-Quran memang full 30 juz. Itu mushaf, itu sudah jelas dinamakan mushaf. Full 30 juz dari juz 1 sampai juz 30 ya. Dan nggak ada tafsirannya, itu dinamakan mushaf. Atau dikatakan mushaf juga kalau 30 juz itu dibagi-bagi. Ada ada hanya juz 1 saja, atau juz 2 saja, atau juz 3 saja. Nah, selama memang full itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, itu dinamakan mushaf. Itu juga tidak boleh kita pegang dalam keadaan kita kentut. Dalam keadaan kita mens apalagi tidak diperbolehkan. Dikatakan mushaf juga apabila hanya satu halaman saja, ya, one page saja, misalnya one page, tapi isinya ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah dan surat An-Nas misalnya, tapi hanya satu halaman saja, satu lembar saja, itu juga dinamakan mushaf. Oke, jadi perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya Al-Qur'annya itu sudah tercampur dengan tafsir, ya, adik-adik tahu ya tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, ya, apa, nerangin ayat ini loh, keterangannya bagaimana, itu biasanya disebutkan tafsir Al-Qur'an. Oke? Nah, tafsiran Al-Qur'an kalau lebih banyak daripada ayatnya, ayat Al-Qur'annya lebih sedikit daripada tafsirannya, maka nggak masalah. Itu nggak dinamakan mushaf. Ya, atau terjemahan, tahu kan translate, ya, translate apa namanya Indonesia atau English kayak gitu. Kalau memang terjemahannya lebih banyak atau sama sepadan dengan ayatnya, maka tidak masalah, itu tidak dimakan mushaf, nggak masalah kita pegang dalam keadaan kentut, dalam keadaan haid, nggak masalah, itu dalam memegang Al-Quran, memegang mushaf, maaf, maaf, memegang mushaf Al-Quran. Bisa difahami ya? Baik. Nah, ini tadi arti toharoh melakukan sesuatu pekerjaan yang dengannya dibolehkan sholat atau ibadah yang semisalnya. Toharoh dibagi menjadi dua. Yuk, pembagian toharoh. Oke, yuk ditulis. Pertama, toharoh tadi Ustazah bilang, ketika kita bilang toharoh berarti artinya bersuci. Yuk, toharoh dibagi menjadi dua. Bersuci, bersuci dari hadas, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Nah, oke. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Ingat, ini bukan hanya sekedar kotor, ya. Kita main pasir, baju kita kotor, ya. Cukup dicuci saja, tapi ini tidak dinamakan bersuci dari hadas dan juga tidak dinamakan bersuci dari najis. Maka kita perlu tahu dulu apa itu hadas, apa itu najis. Oke ya? Kalau hanya sekedar kotor, habis Abang Roshid misalnya main di pantai, ya kan? Pantainya banyak lumpurnya misalnya, kemudian kena bajunya, bajunya itu hanya sekedar kotor, tidak najis. Oke ya? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya belum dicuci, sholat pun misalnya ya tetap adabnya bagusnya dicuci dulu. Tapi misalnya belum dicuci dan keadaannya memang nggak punya air untuk cuci misalnya, ya kan mau nggak mau harus sholat dan pakai itu sah sholatnya karena kotor itu bukan najis. Ya, sesuatu yang najis itu pasti kotor, tetapi yang kotor belum tentu najis. Itu kaidahnya. Oke ya. Nah, bersuci dari hadas. Yuk dibagi lagi. Hadas ada yang namanya hadas besar, dibagi lagi. Ada yang namanya hadas kecil dulu. Yuk hadas kecil, ya. Bahasa Arabnya hadas asghar, hadasun asghar, hadas kecil. Ada yang namanya hadas besar. Oke ya.
Ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar. Yuk abang, coba abang Rosid. Hadas apa? Hadas kecil Hadas kecil, dan hadas hadas besar. besar. Oke ya? Hadas kecil itu adalah hal-hal, ditulis hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke. Oke, hadas kecil itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, berarti kita perlu tahu apa saja sih yang membatalkan wudhu itu. Oke, apa saja yang membatalkan wudhu, ya. Nah, di antaranya yang membatalkan wudhu apabila, yuk, di antaranya, di antara, di antara, oke, yang membatalkan wudhu yaitu di antaranya yaitu keluar sesuatu ya dari dua kemaluan. Ingat, keluar sesuatu dari dua kemaluan, ya. Dari kemaluan depan, ya, baik depan atau belakang. Depan itu kita bilangnya kubul, bahasa Arabnya kubul. Oke, itu kemaluan depan, kubul. Ya, Ustazah tulis kubul biar tahu istilah fikihnya. Kubul depan, dubur belakang. Dubur belakang. Oke, berarti apa saja sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, baik dari kemaluan depan ataupun belakang, ya. Misalnya pipis, kalau dari kemaluan depan pipis. Oke. Maka kalau kita pipis, selain pipisnya itu najis, ya, kita karena keluar dari dua kemaluan, ya, dari depan, kemaluan depan berarti kita batal wudhunya. Berarti kita perlu berwudhu, ya. Berarti kita berhadas kecil. Ya, atau dari dubur, misalnya pup. Pupnya itu najis. Selain itu, kita juga berhadas kecil. Nah, kalau berhadas kecil, maka cara mengangkatnya yaitu dengan wudhu. Cara mengangkatnya dengan berwudhu. Oke ya? Hadas kecil itu berarti hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu ini ya dipelajari di bab wudhu adik-adik. Untuk tahu apa saja pembatal wudhu, ya kalau kita buka buku fikih maka kita bukanya di bab wudhu. Biar tahu apa saja yang membatalkan wudhu. Sehingga kita dinamakan berhadas kecil. Oke ya? Nah, cara mengangkat hadas kecil ditulis. Cara mengangkat hadas kecil yaitu dengan berwudu. Ingat ya, ya dengan berwudu. Pertama dihilangkan dulu najisnya, cepuk dulu, baru berwudu. Oke ya. Baik, tapi kalau kentut nggak perlu dengan cebok dulu karena nggak najis. Kentut nggak najis. Oke ya, kentut nggak najis, nggak ada bendanya juga. Oke ya, cuma angin aja keluar dari dubur. Ya, nggak najis maka hanya dengan berwudu saja. Tapi kalau apa namanya pipis ataupun pup karena itu najis, maka harus cebok dulu, harus dibersihkan dulu najisnya. Nah, itu yang dinamakan bersuci adik-adik. Itu yang dinamakan bersuci dari hadas. Raise hand dulu, mudah-mudahan bisa difahami. Bisa difahami ya? Kak Aisyah bisa difahami? Jadi tante. Baik. Ini ada siapa lagi di sini? Abang Hafi bisa difahami, Abang Hafi? Kakak Hafsah bisa difahami, Kakak Hafsah? Tahan. Kakak Kesha, Kakak Kia, Kakak Lulwa Karima, Kakak Nafiza. Paham. Baik, Abang Richard. Paham. Belum paham apa namanya bilang ya nggak apa-apa Ustazah ulang-ulang nggak apa-apa. Oke, kemudian tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. Oke ya, tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. Hadas besar itu berarti oke, hal-hal yang menyebabkan
mandi wajib. Nah, hal-hal yang menyebabkan, oke, mandi wajib. Nah, itu namanya hadas besar. Nah, kalau kita tahu, gimana caranya kita tahu kalau kita berhadas besar? Karena hadas besar itu adalah hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Berarti kalau kita buka buku fikihnya, berarti kita buka buku bab al-ghusl. Nah, kalau tadi bab al-wudu, ini bab al-ghusl. Al-ghusl itu mandi. Oke, ya, adik-adik, ya Ustazah pengen adik-adik juga bisa belajar bahasa Arab, ya. Karena buku-buku fikih itu semuanya itu sebenarnya pakai bahasa Arab. Oke, ya. Nggak bisa sebenarnya hanya terjemahannya saja, ya. Jadi adik-adik mudah-mudahan ada kesempatan sama Ustazah Vina kita belajar juga bahasa Arab biar paham apa namanya cara tahu gimana kita melihat bab-bab seperti ini di buku-buku fikih, ya. Insya Allah Ustazah kasih tahu nanti caranya di buku fikih yang untuk pemula dulu, ya. Kalau ini kita lihatnya di bab al-wudu, kalau ini kita lihatnya di bab al-ghusl, kalau ini kita lihatnya di bab najis, ya. Itu semuanya sudah dicantumkan Masya Allah oleh para ulama kita, para guru kita, Masya Allah, ya. Baik. Ada sebesar hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Yuk ditulis di antaranya, ya. Kita harus tahu nih, apa saja hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Langsung saja, ada 6. Nah, yuk langsung saja. Yang menyebabkan mandi wajib itu ternyata ada 6 adik-adik. Oke ya. Yang pertama, 3 pertama, kan ada 6 tuh. 3 pertama ditulis yuk. 3 pertama khusus perempuan saja. Oh, ternyata 3 pertama itu mandi wajibnya khusus perempuan saja ternyata. Apa saja yang khusus perempuan ini yang 3 ini? Yaitu apa saja? Yuk, haid, ya, menstruasi itu. Kemudian nifas. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ibu kita hamil, kemudian melahirkan baby. Habis melahirkan baby, keluar darah. Nah, darahnya itu adalah darah nifas. Oke, darah haid, darah nifas itu keluarnya di kemaluan kita, kemaluan perempuan bagian depan. Oke ya, itu haid dan nifas. Dan yang ketiga yaitu melahirkan. Nah, bedanya apa nifas dan melahirkan? Ya, melahirkan. Nah, bedanya ini perlu adik-adik perlu ketahui ya. Kalau melahirkan, perempuan melahirkan itu ternyata ada beberapa perempuan yang melahirkan itu tidak mengeluarkan darah. Hah, memang ada ternyata. Jadi nggak harus tiap perempuan melahirkan tuh harus ada darahnya. Kalau perempuan setelah melahirkan keluar darah, darahnya dinamakan nifas. Tapi kalau nggak keluar darah bagaimana? Ya dia setelah itu wajib mandi kalau sudah mampu, sudah kuat. Ya kan? Kalau waktu setelah melahirkan itu kan lemes badannya, ya kan? Perlu istirahat dulu, ya. Butuh tenaga dulu. Tapi dia nggak mengeluarkan darah, ya. Dia dihukumi, ya, dia dihukumi harus mandi wajib. Oke, kemudian harus sholat. Tapi ternyata keluar darah. Nah, darahnya dinamakan nifas. Berarti nggak wajib sholat. Haram bahkan kalau misalnya sholat haram. Nanti kapan sholatnya? Ya setelah nifas selesai. Ini semua ada pembahasannya adik-adik. Haid ada pembahasannya panjang sekali. Nifas ada pembahasannya juga panjang. Ya kan? Nah ini adik-adik perlu tahu dulu. Kalau yang 3 pertama yang wajib mandi itu khusus perempuan saja. Apa saja? Yang pertama yaitu haid, yang kedua yaitu nifas, yang ketiga yaitu melahirkan. Bagi adik-adik laki-laki perlu tahu hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Nanti adik-adik yang laki-laki akan menikah. Istri-istrinya belum tentu mengetahui hal-hal ini. Kalau adik-adik nggak tahu bagaimana istrinya nanti ngasih taunya bagaimana, ya kan? Jadi adik-adik mulai sekarang harus perhatian dengan yang namanya fikih, oke ya? Perhatian dengan yang namanya fikih. Mau laki-laki atau perempuan perlu mengetahui hal ini, khususnya perempuan karena kita yang kalau masalah haid perempuan wajib tahu, ya masalah nifas perempuan wajib tahu karena kita akan mengalami haid, ya kita juga kalau menikah akan mengalami nifas, ya kebanyakan mengalami nifas. Nggak mengalami nifas pun kita juga wajib mandi, kayak gitu. Baik. Kemudian tiga pertama tadi khusus perempuan. Sekarang tiga yang kedua. Tadi kan jumlahnya ada 6.
Jumlahnya ada berapa adik-adik yang wajib mandi? Ayo dijawab. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ada berapa? Maaf. 6. 6. Tiga pertama khusus siapa? Khusus perempuan saja. Khusus perempuan saja. Seperti si apa tiga tiga itu apa saja? Yuk, dibaca. Haid, Nifas. nifas, melahirkan. Oke. Tiga kedua sekarang. Tiga kedua yaitu oke, laki-laki dan perempuan. Ya, untuk laki-laki nggak khusus untuk perempuan, tapi untuk laki-laki dan perempuan. Oke, seperti apa? Keluar mani. Keluar mani bagi laki-laki yang kalau tanda balik kan keluar mani itu. Kalau keluar mani maka wajib mandi wajib. Maka wajib mandi wajib sebelum melakukan sholat. Nggak boleh melihat mani, ini mau laki-laki atau perempuan ya. Perempuan pun juga mengalami keluar mani. Oke ya. Nah, mau laki-laki atau perempuan ketika melihat air mani maka wajib mandi. Oke, berarti tandanya adik-adik ini sudah apa? Sudah balik. Kalau sudah balik berarti tandanya harus sholat. Nggak perlu diperintah lagi. Kalau diperintah harus iya. Oke ya, nggak boleh nolak, nggak boleh marah-marah ya, karena adik sudah balik. Oke ya. Nanti kalau nggak sholat berarti dosanya ditanggung sendiri. Oke ya. Nah, itu keluar mani. Baik. Nah, yang kedua yaitu maaf ini hanya untuk kalau sudah menikah. Oke ya, kita bilangnya jima kalau sudah menikah. Ini kita skip dulu adik-adik karena belum pada menikah, jadi belum perlu tahu jima. Nah, yang ketiga yaitu mati adik-adik. Nah, kita semua ini akan mati. Mustahil kita nggak akan mati. Mustahil. Oke ya, semua makhluk ciptaan Allah pasti mati. Dan kita salah satunya yaitu makhluk Allah yang bernama manusia pasti mati. Ketika kita mati, maka kita wajib mandi besar ini. Lah, tapi kan kita sudah mati. Ya, berarti orang yang memandikan kita. Oke, berarti orang lain yang memandikan kita. Kayak gitu. Ini mati termasuk hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Bisa difahami ya? Nah, yang matinya itu wajib dimandikan. Adapun yang memandikan mayit itu dihukumi sunnah. Kalau mau mandi ya ahlan wasalan. Kalau enggak apa-apa. Cukup berwudu saja. Baik, bisa difahami insya Allah. Nah, kemudian tadi bersuci dari hadas. Sekarang bersuci dari najis. Ya, kalau hadas itu sesuatu yang nggak tampak adik-adik. Tadi ya hadas kecil kayak gitu, tadi itu hadas sesuatu yang nggak tampak. Misalnya tadi kayak kentut tadi itu, ya langsung kita dibilangnya hadas kecil. Padahal terus habis itu kita harus berwudu, ya kan kan nggak ada sebenarnya nggak aneh juga kaitannya apa ya wudu dengan kentut tapi kok kita harus berwudu. Nah itu apa namanya kita diberi kewajiban oleh Allah untuk mengikutinya, untuk beriman saja, untuk mengikuti apa-apa yang sudah tentukan oleh syariat. Ya nggak boleh protes kenapa-kenapanya. Oke ya. Nah, kemudian juga ini kalau misalnya haid, ya kan kenapa harus mandi wajib kayak gitu menghilangkannya kayak gitu ya. Ini sudah perintah perintah dari syariat. Nah, kemudian bersuci dari najis. Kalau najis ini adalah sesuatu yang tampak najis. Nah, waktu itu Ustazah sudah sampaikan ya. Nah, apa namanya? Najis sesuatu yang apa bahwa benda-benda semuanya ya benda-benda semua yang kita lihat itu pada asalnya adalah suci ya. Misalnya Abang Roshid melihat buku ya, buku ini statusnya suci. Abang Roshid, nah bajunya yang dipakai itu suci. Kemudian apa, lantai yang kita lihat itu suci ya. Pada asalnya hal-hal yang kita lihat itu suci adik-adik, oke ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini lihat lantai kayak gini, pada asalnya suci. Jadi nggak perlu terus kita kalau kita lihat bersih dan ini nggak perlu kita bilang ini najis nggak kayak gitu nggak perlu. Apalagi kita bertamu ke rumah orang, ya
Kita nggak boleh langsung bilang ini najis nggak, kayak gitu nggak perlu. Selama kita melihat kering dan bersih, ya udah itu statusnya suci. Kecuali kalau memang kita melihat ada benda najis di situ. Bisa difahami ya, insya Allah ya. Makanya, karena sebenarnya benda najis itu sedikit, karena pada asalnya hal-hal yang kita lihat itu adalah suci, yang berada di sekitar kita itu sebenarnya suci, ya, sementara najis itu sedikit, maka kita perlu mengetahui apa saja benda-benda najis. Apa saja benda-benda najis. Waktu itu sudah kita sampaikan minggu lalu, pekan lalu, yaitu yang pertama, khomer dan semua cairan yang memabukkan. Ingat cairan, bentuknya yang liquid. Kalau yang padat seperti pil, kapsul, oke, itu kan padat. Walaupun memabukkan. Ya, kalau memabukkan, kalau diminum, dimakan haram. Tetapi statusnya suci karena bukan cairan. Yang statusnya najis adalah apabila cairan, ya, berbentuk cairan dan dia memabukkan. Ingat, cairan tapi nggak memabukkan berarti suci. Padat tapi memabukkan juga suci. Bedanya haram dimakan, haram diminum. Bisa difahami insya Allah? Ini khomer dan semua cairan yang dimabukkan. Yang kedua yaitu anjing, babi, dan keturunan keduanya. Anjing, babi, dan keturunan keduanya. Ya, anjing nih kawin sama anjing, anaknya najis. Babi kawin dengan babi, anaknya najis. Anjing kawin dengan babi, anaknya najis. Anjing kawin dengan kambing, anaknya najis. Babi kawin dengan sapi, anaknya najis. Pokoknya keturunan dari salah satu ini itu najis. Oke ya? Nah, najis. Madu ada yang memabukkan. Madu apa ya Bang Hafi? Ustazah belum tahu. Oke ya. Kemudian yang ketiga yaitu mayitah. Mayitah itu bangkai. Setiap hewan yang mati tanpa disembelih sesuai aturan syariat, ya, tanpa proses penyembelihan halal. Nah, bangkai itu, yuk bisa ditulis. Bangkai seluruhnya najis. Dikatakan bangkai apabila matinya disembelihnya dengan tidak cara yang halal. Seperti apa yang tidak cara halal? Seperti dipukul-pukul, dijedotin ke tembok, atau matinya ketabrak, ya kan? Itu apa namanya menjadi bangkai, matinya menjadi bangkai. Oke. Nah, itu statusnya najis. Seluruh bangkai itu najis kecuali tiga. Ayo ditulis kecuali tiga, yaitu yang pertama adalah bangkai manusia. Bangkai manusia. Yang kedua yaitu bangkai ikan dan yang ketiga yaitu bangkai belalang. Oke ya? Bedanya apa bangkai manusia dan bangkai ikan dan belalang? Kalau bangkai manusia tetap suci tetapi haram dimakan. Oke, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Jadi walaupun jasadnya, bangkainya, ya, suci, tetapi tidak boleh dimakan, haram dimakan. Berbeda dengan bangkai ikan dan belalang. Oke, nggak perlu disembelih. Mendapati ikan sudah mati, kita boleh langsung menggorengnya. Oke, dicuci dulu, kemudian digoreng tanpa harus disembelih. Oke, bangkai ikan dan belalang suci dan boleh dan halal dimakan. Kemudian yuk lanjut. Ya, yang termasuk benda najis yaitu muntah. Nah, adik-adik kalau muntah diperhatikan, muntah itu najis. Kalau muntah kena baju kita, maka baju kita jadi muntah najis. Baju kita tadinya nggak najis, kemudian terkena muntah, maka menjadi najis bajunya. Berarti apa? Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita pakai sholat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena kita membawa najis. Jadi bagaimana Ustazah? Ya kalau nggak mau dilepas ganti baju atau bajunya dicuci dulu. Paham ya? Itu. Ya, tetapi kalau misalnya kita bawa muntah ya sholatnya, maka apa? Tidak diperbolehkan, maka nggak sah sholatnya. Nah, untuk menghilangkan muntah ini di baju atau di jilbabnya Ustazah ini harus dengan air apa? Dengan air yang suci dan mensucikan. Balik lagi tadi ke pembagian air tadi.
Oke ya. Jadi Ustazah nggak bisa menghilangkan najis ini dengan air najis, nggak boleh, masih ada najisnya dong, malah tambah najis. Oke ya. Atau pakai air mustakmal juga nggak bisa walaupun dia suci, karena ini apa namanya, air mustakmal itu statusnya suci tetapi nggak bisa untuk bersuci. Terus Ustazah pakai air teh, ya nggak bisa juga. Masih najisnya masih melekat. Oke, ya? Bisanya hanya memakai air suci dan mensucikan. Baik. Kemudian kemasukan darah, ya. Darah, maaf, najis yang selanjutnya yaitu darah atau nanah juga itu termasuk najis ya. Darah dan nanah termasuk najis ya. Yang termasuk najis, nah seluruh darah ya termasuk adik-adik darah haid kita kalau kita mens bagi yang perempuan, darahnya itu najis. Diperhatikan, oke ya? Darahnya najis. Oke. Nah, kemudian kalau apa namanya sudah selesai dari mens, ya kan? Kemudian baru kita mandi wajib, ya. Nah, kemudian ini yang dikecualikan dari hukum najis, ya darah, ya najis tadi kan darah kan najis, kecuali, yuk bisa ditulis, ya. Kalau bangkai tadi kan seluruhnya najis kecuali 3, bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan. Darah pun juga ada pengecualiannya, ya. Seluruh darah itu najis apabila darahnya adalah hati, ya. Makanya nggak apa-apa kalau kita makan hati ayam, ya, hati itu sebenarnya darah yang menggumpal itu tidak najis, oke, dan juga limpa. Begitu pula darah yang masih ada dalam tubuh kita. Ya kan? Tubuh kita itu banyak darahnya adik-adik. Nah, selama memang masih ada dalam tubuh kita, nggak keluar, ya kan? Maka darahnya ya suci. Oke ya? Baik. Kemudian apalagi yang termasuk benda najis, yaitu susu hewan yang dagingnya haram dimakan. Nah, perlu diperhatikan adik-adik. Hewan perlu diperhatikan dulu. Hewan yang dagingnya haram dimakan. Ya, berarti seperti apa? Ya, seperti babi. Ya, babi itu haram. Selain babinya najis, dagingnya haram dimakan. Begitu pula susunya. Jadi seluruh apa yang ada dalam diri babi dan juga anjing itu haram dimakan. Oke? Nah, kalau yang susu yang dagingnya halal dimakan seperti apa? Kambing misalnya. Kambing kan halal dimakan, maka susunya suci. Kalau susunya suci, berarti boleh kita minum. Oke ya? Bisa difahami ya? Nah, jadi susu hewan tuh mengikuti daging hewannya. Daging hewannya haram dimakan atau tidak nih? Daging hewannya kalau halal dimakan, maka susunya suci dan halal dimakan. Kalau daging hewannya haram dimakan, maka susunya najis dan haram dimakan. Ya, perlu dipahami ya, seluruh najis, benda-benda najis itu haram dimakan. Ya, seluruh benda-benda najis itu haram dimakan. Baik, setiap sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, nah tadi, ya kan, sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, oke, berlaku untuk manusia maupun hewan, ya, kecuali mani. Nah, nih diperhatikan nih, air mani, ya kan, kalau tadi adik-adik mendapati keluar mani, mani itu statusnya nggak najis. Mani statusnya tidak najis, alias suci. Alias apa? Suci. Tapi selain mani, seperti apa? Air pipis, najis. Pup, najis. Apalagi wadi. Wadi itu apa? Cairan putih lendir yang keluar setelah pipis. Kadang kalau perempuan, kadang mengalami wadi. Oke ya? Mengalami wadi habis pipis, keluar cairan putih itu wadi. Ya, itu najis. Oke ya, itu najis. Oke. Jadi yang keluar dari dua kemaluan, baik itu dari manusia ataupun hewan kecuali mani, maka dihukumi najis. Bisa difahami ya? Ini benda-benda najis ya. Tadi bersuci ya kan? Bersuci dari najis, maka kita perlu paham apa saja sih benda-benda najis. Nah, kemudian pembagian najis ditulis yuk terakhir. Pembagian najis ada 2. Oke. Ada 3 ya, bagian najis ada 3. Yang pertama, najis muhoffafah.
Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Najis yang ringan. Ini terakhir ya. Bisa ditulis najis mukhaffafah, najis yang ringan. Contohnya hanya ada satu saja. Contohnya hanya ada satu saja. Yaitu air kencing. Air kencing itu air pipis ya. Air kencingnya bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki yang umurnya yang tidak lebih dari 2 tahun dan masih oke nenen, masih menyusu ibunya. Ya, terus dan belum makan apa-apa. Ya. Jadi jadi hanya masih nenen ibunya saja. Ya, masih nyusu ibunya saja. Dia belum makan apapun, belum dikasih air, belum dikasih pisang, ya. Tapi kalau sudah dikasih pisang, ya, masih dikasih pisang atau sudah dikasih bubur, ya berarti sudah bukan lagi air kencingnya sudah bukan lagi najis mukhaffafah. Jadi contohnya hanya satu saja. Air kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusu ibunya dan belum dikasih makan apa-apa. Belum dikasih makan apa-apa. Nah, air kencingnya itu najis mukhaffafah. Najisnya ringan. Maksudnya bagaimana? Nih, misalnya nih. Oke ya. Ini lantai misalnya. Ini lantai. Kemudian adik baby kita masih umur 2 bulan misalnya. Belum makan apa-apa. Belum makan apa-apa. Ini adik laki-laki ya, bayi laki-laki saja. Bukan untuk bayi perempuan. Bayi laki-laki saja. Oke ya. Nah, adik baby laki-laki kita masih 2 bulan pipis di lantai sini. Oke ya. Dan dia masih nyusu ibunya, belum dikasih apa-apa, ya, belum makan pisang, belum makan bubur, belum apa-apa. Pure masih minum susu ibunya. Pipis di lantai. Nah, pipisnya ini dinamakan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa kok dinamakan najis mukhaffafah atau najis ringan? Karena cara mensucinya adik-adik cukup dilap dulu, kemudian dipercikkan saja airnya, sudah kemudian dilap. Percikan tuh disemprot saja airnya, sedikit doang nggak apa-apa, kemudian dilap. Udah selesai. Ya, udah selesai. Ya, nggak perlu dicuci, nggak perlu. Udah cukup disemprotkan dengan air. Kalau mau dicuci nggak masalah. Cuma kalau disemprotkan saja itu cukup. Kemudian dilap. Selesai. Oke ya? Jadi suci lagi deh itu. Tempatnya itu tadi yang kena air kencing baby laki-laki yang masih menyusu ibunya. Contohnya hanya satu saja untuk najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua yaitu najis mughalladhah. Yuk, mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Najis yang berat. Oke. Contohnya juga cuma satu doang loh adik-adik. Contohnya ini yaitu najis babi dan anjing. Oke ya. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini kalau ini cuma contoh satu doang untuk najis mughalladhah. Kalau kita terkena air liurnya, ya, air liurnya babi atau air liurnya anjing. Adik-adik tahu air liur kan ya? Tahu nggak air liur? Iya. Ya. Kalau kita terkena air liur babi atau air liur anjing, oke ya, maka maaf ini bukan najis, ini anjing saja ini ya, najisnya anjing. Oke ya. Sebentar, ini Ustazah lihat di sini dulu. Hmm, mana. Najis yang ma'fu. Nah, ini pembagian najis mughalladhah. Oh iya, najisnya anjing dan babi ya, betul. Jadi nggak anjing saja, anjing dan babi. Lihat ini ya, ini sudah Ustazah tulis di sini najis yang berat. Najis mughalladhah, najis yang berat. Najisnya anjing dan babi. Oke, ya, apabila misalnya nih baju kita terkena air liur anjing, ya. Maka, kenapa kok dibilang berat? Karena cara bersucinya, adik-adik, cara mensucikan baju yang terkena air liur anjing tidak cukup dengan basuhan gitu aja, Dek. Apalagi dikasih sabun, mau dikasih apa molto atau pengharum itu selama caranya bersucinya tidak benar, maka ya bajunya masih tetap najis, adik-adik. Lalu caranya bagaimana nih cara mensucikan baju
yang terkena air liurnya anjing atau babi, ya, dengan cara 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Bagaimana maksudnya 7 kali basuhan? Ya, jadi adik siapin wadah gayung. Gayung, tahu kan gayung yang untuk mandi tuh. Oke ya, atau ember nggak apa-apa. Ya, gayung atau ember 7. Disiapin 7. Salah satunya adik-adik dikasih tanah. Dicampur tanah. Adik ambil tanah ya secukupnya aja. Kemudian dimasukkan ke salah satu gayung tadi. Dicampur. Nah, kemudian baru dibasuh itu baju kita yang terkena air liur misalnya ini yang terkena air liur anjing tadi di sini. Ya, kita basuhkan satu gayung tadi. Dua. Yang ketiga tadi campur pasir, campur tanah, maaf bukan pasir, tanah. Oke, di apa namanya dibasuhkan tadi 3. Nah, yang keempat, kelima air yang biasa tadi sampai yang ketujuh. Udah selesai. Selesai itu cara membasuhnya seperti itu, ya. Nah, kalau tidak seperti itu, hanya mencuci biasa, pakai sabun, pakai pewangi, tetap najisnya masih ada. Tetap najisnya apa adik-adik? Masih ada, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilat anjing, kena jilatan anjing, kena air liur anjing, maka caranya dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Ingat, tidak cukup sekali. Tidak cukup 2 kali, tidak cukup 3 kali, melainkan sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu ini yang bisa kita pakai untuk tayamum. Nanti ada pembahasannya, ya. Ada pembahasannya bab tayamum, memakai tanah yang berdebu. Ini juga bisa dipakai media untuk bersuci, media untuk berwudu kalau nggak ada air. Media untuk mandi wajib kalau nggak ada air, ya kita sudah apa namanya suci tapi nggak nemu air, sudah kita cari-cari nggak ada air, ya padahal kita sudah suci dari hadas besar, sudah suci dari haid, ya nggak ada air, maka solusinya dengan bertayamum, yaitu dengan menggunakan tanah yang berdebu. Ini ada pembahasannya. Ala kulihal itu ya najis mughalladhah dikatakan berat ya karena cara mensucinya berat, berbeda dengan cara mensuci tadi, yang najis mukhaffafah tadi, najis ringan tadi, yang hanya kena air kencing baby laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum air susu ibunya saja. Cukup disemprotkan air sedikit, semprotin, selesai deh. Najisnya hilang. Ya, najis anjing dan babi. Baik. Ini yang ketiga, terakhir, najis mutawassitoh. Ya, bukan masitoh loh ya. Kalau masitoh siapa masitoh? Ibunya Bang Fatih ya. Ya, ini mutawassitoh ya. Iya. Mutawassitoh artinya najis tengah-tengah, najis ya sedang. Enggak ringan dan enggak juga berat. Oke ya, najis ya sedang, enggak ringan dan juga enggak berat. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Yaitu selain, ditulis contohnya selain air kencing laki-laki, baby laki-laki. Oke, yang belum makan apa-apa, ya, yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya aja. Oke. Dan juga selain najisnya anjing dan babi. Bisa difahami ya? Selain itu. Berarti, Bang Fatih yuk, saya tanya. Air pipisnya Abang Fatih najis mukhaffafah atau najis mughalladhah atau najis mutawasitoh? Mana? Air Najis pipisnya mutawassitoh. mutawasito, ahsanti, ya, ahsanta. Oke ya. Kemudian lagi yuk sekarang Kak Aisyah Mutia. Oke. Kak Aisyah Mutia di unmute. Maaf, pupnya kambing. Najis apa ini ya? Najis mutawasitoh. Ahsanta, ahsanti, ya, terima kasih. Sekarang Kak Hafsah, yuk di unmute. Pupnya Kak Hafsah. Yuk, najis apa? Najis muasitoh. Bilang mutawas yang jelas. Muasitoh. Muta, Muta. wasito.
Mutawassito. Iya, lagi. Kalau kena keringetnya anjing, nah, nggak kena air liurnya anjing, kena keringetnya anjing. Iya, yuk najis apa Kak Afsah? Karena anjing ada keringet. Bisa lah, kalau kepanasan keringetan. Ayo, najis apa? Najis Muka mughalladah yang berhubungan dengan muka anjing dan babi ini mughalladah Kak Afsah. Oke ya? Oke Kak Afsah? ya. Baik. Oke. Selain itu juga misalnya ini anjing itu ya. Anjing dan babi ini perlu diperhatikan banget adik-adik. Anjing dan babi itu seluruh badannya itu najis. Seluruh badannya najis. Kalau kita kena badannya anjing, cuma badannya anjing tuh kering, nggak keringetan atau nggak kehujanan, nggak basah pokoknya kering. Kemudian badan kita atau baju kita juga kering, maka terus kena nih bersentuhan anjing apa namanya anjing nggak tahu ngejar siapa ya kan, kemudian kita lagi jalan enak jalan kemudian ketabrak sama anjing ya, terus kita lihat nih kita cek baju kita masih kering nggak. Nah kalau baju kita kering berarti tandanya badannya dia kering, baju kita juga kering, berarti tuh nggak najis, baju kita nggak najis. Kalau sama-sama kering adik-adik nggak najis, paham? Nah, ternyata pas kita ditabrak sama anjing tadi, anjingnya ternyata habis kehujanan, kemudian kita ketabrak, kemudian baju kita pas kita cek, kita sentuh basah, ya, maka baju kita jadi najis, najisnya najis mughalladah. Oke ya? Maka bersucinya tadi 7 kali basuhan tadi, salah satunya dengan apa? Dengan tanah yang berdebu. Tapi kalau sama-sama kering, maka nggak najis. Najisnya nggak nular. Najisnya anjing nggak nular kalau dia kering dan baju kita kering. Atau kita kehujanan, ya kita kehujanan, baju kita masih basah nih. Kemudian anjing tadi lari, dia anjingnya apa namanya nggak basah, ya masih kering, lari kena baju kita. Karena baju kita basah, sama baju kita jadi najis. Intinya kalau sama-sama kering, dua ini baik baju kita dan badannya, tubuhnya si anjing sama-sama kering, maka tidak najis kalau bersentuhan. Tapi menjadi najis apabila salah satu baik dari badan kita atau anjing tubuh anjing itu basah. Maka mindahin najisnya, ya, mindahin najisnya ke badan kita atau ke baju kita. Bisa difahami insya Allah ya? Bisa difahami insya Allah? Abang Fatih, paham? Baik. Paham, Ustazah. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang ya ininya videonya ya. Diulang, terus ditulis, dicatat ya, dicatat. Setelah ini dicatat adik-adik. Kita sekarang sudah pertemuan keberapa ini? 9, 10, 11 kalau nggak salah ini ya kan. Apa namanya? Tolong di murojaah dicatat, sedikit-sedikit dicatat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kayak gitu ya. Itu belajar tuh seperti itu ya. Mendengar, kemudian dicatat. Mendengar, dicatat. Mendengar, dicatat, dibaca, diulangi, ada yang belum ngerti, tanya, ya. Seperti itu. Ustazah pun juga seperti itu. Sampai sekarang masih seperti itu, ya. Kalau bisa diterangkan lagi, terangkan mungkin bisa adik-adik bisa nerangin ke yang lain, ke temennya, ke adiknya, ya, ke siapa itu, biar ke siapapun itu diterangkan juga, biar kita juga memorize-nya kayak gitu, ya. Kalau nggak nerangin juga kita nggak mau murojaah, ya. Susah untuk murojaah kalau kita nggak nerangkan juga. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari ustazah dan kekurangan. Ya, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.